Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat, Pak Sinung, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi, dan juga teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Luis Yasmin dengan NIM 120 220 4186, dan juga ada Fauzia Zahra yaitu dengan NIM 120 220 422. Lalu ada Deborah Natalia Ginting dengan NIM 120 220 4050. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari SI 4404 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar analisis perancangan sistem informasi yang berjudul atau bertemakan Red Sky. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fauzia Zahra. Iya, baik. Perkenalkan nama saya Fauzia Azahra. Di sini saya akan menampilkan pendahuluan, di mana di sini ada deskripsi umum objek perusahaan. Kenapa kami memilih Rumah Sakit Daerah Pasar Rebo? Jadi, Rumah Sakit Pasar Rebo adalah salah satu rumah sakit yang memiliki mobilitas tinggi di Jakarta. Nah, rumah sakit umum ini adalah rumah sakit umum yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta yang terletak di Jakarta Timur. Tentunya karena ini rumah sakit umum, banyak fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga cakupan yang bisa kami ambil itu cukup luas. Akan tetapi, tentunya rumah sakit ini memiliki batasannya tersendiri, yaitu di Rumah Sakit Pasar Rebo mengalami ketimpangan yang cukup signifikan dalam penanganan layanan yang ada, terutama pada bidang yang kami soroti, yaitu kami menyoroti bidang pendonoran darah, juga pengendalian atau pendataan ketersediaan dari darah itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Deborah. Selanjutnya itu ada bagian fungsi sistem. Pada fungsi sistem ini, kami telah mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dan mewawancarai salah satu dari narasumber. Nah, dari wawancara yang kami dapatkan, itu terdapat beberapa keluhan di mana terdapat beberapa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan darah dikarenakan adanya kondisi pasca pandemi COVID-19. Nah, pada fungsi sistem ini, kami menginisiasikan untuk membuat sebuah sistem yang memfokuskan membahas tentang darah yang dikemas dengan desain yang simpel dan sehingga mudah dapat digunakan oleh masyarakat luas. Nah, pertama itu, dalam aplikasi pendaftaran diri, untuk mendonorkan darah dengan kemudahan yang ditawarkan dapat menarik banyak orang dalam mendonorkan darahnya. Kedua itu, dalam aplikasi ini kita juga dapat merequest ataupun meminta darah yang dibutuhkan sehingga pihak yang membutuhkan dapat terbantu. Ketiga ini, aplikasi juga menyediakan fitur pada aplikasi biasanya seperti informasi, notifikasi, bahkan fitur chat. Selanjutnya itu dijelaskan oleh teman saya, Louis. Oke, baik. Terima kasih, Deborah. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik user dari identifikasi functional requirement. Yang pertama itu ada user pendonor, yaitu user adalah pihak yang dapat menggunakan semua fitur yang ada di Red Sky. User yang berpotensi dalam pendonoran darah dan juga dapat mengoperasikan pengerequestan darah. Lalu yang kedua itu ada RSU atau Rumah Sakit Umum. Di sini pihak yang memberikan konfirmasi atas kevalidan data untuk fitur-fitur yang ada di Red Sky. RSU ini juga yang menyediakan tenaga kerja atau tempat untuk melakukan donor darah ataupun pemberian darah. Lalu yang ketiga ada user sebagai penerima. Di sini user adalah pengguna yang dapat menikmati fitur-fitur yang ada di Red Sky seperti penerimaan ataupun pendonoran darah. Lalu yang di sini yang terakhir ada admin. Admin
bertujuan sebagai penghubung antara user dan juga rumah sakit umum, dan juga admin dapat mengelola aplikasi Red Sky dan juga dapat mengupload konten-konten yang dibutuhkan dalam Red Sky. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fauzia Zahra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang functional requirement yang ada di aplikasi kami. Pertama tentunya ada registrasi dan login, di mana di sini kita dapat membuat akun kita dan kita diharuskan untuk membuat akun sebelum masuk ke aplikasi kami. Lalu yang kedua ada Giveback, di mana kita dapat mendaftarkan diri untuk pendonoran darah secara online. Yang ketiga ada request blood, di mana kita dapat mengisi form secara online untuk meminta darah dari rumah sakit ke rumah sakit lain. Yang keempat ada information, di mana kita dapat mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan darah. Yang kelima ada notification, di mana kita dapat menerima notifikasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan darah, seperti hari besar atau notifikasi-notifikasi dari pengajuan yang telah kita ajukan. Lalu yang keenam adalah chat, di mana kita dapat berbincang secara online dengan pengguna-pengguna dari aplikasi kami. Selanjutnya ke teman saya Dipra. Selanjutnya, ada bagian dari performance, yaitu aplikasi yang kami gunakan akan membatasi penggunaan setiap harinya sebesar ratusan per hari untuk meminimalisir terjadinya error maupun bug. Untuk bagian usability, dalam aplikasi Red Sky ini memudahkan setiap pengguna dalam mengakses menu dan fitur dengan pemilihan warna terang, merah, dan biru yang melambangkan darah serta keberanian itu sebagai warna merah dan ketenangan sebagai warna biru. Hal ini diharapkan supaya user berani dalam mendonorkan darah serta mendapatkan darah yang diinginkan. Selanjutnya itu ada bagian security. Rumah sakit umum user diharuskan registrasi dan login terlebih dahulu, serta aktivitas kita akan selalu diawasi oleh bagian administrator agar tidak melakukan hal yang di luar yang tidak baik. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Fauzia Zahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari aplikasi kami. Di sini kita punya 3 aktor, yaitu RSU, user, dan admin. Nah, pertama kami dapat melakukan pendaftaran aplikasi yang mengharuskan kita untuk login nantinya. Lalu di sini ada informasi terkini terkait stok darah, lalu ada informasi terkait tentang donor darah, fitur chat, fitur mendonorkan darah yang akan mengarahkan kita kepada pilihan, yaitu donor darah di rumah sakit atau donor darah yang didatangkan ke rumah. Lalu ada fitur request darah dan notifikasi. Nah, di sini user memiliki keuntungan, yaitu dapat mengedit profilnya. Di sini user dapat mengakses semua fitur yang ada. Akan tetapi RSU hanya diberikan beberapa akses, yaitu tentunya pendaftaran juga login. Lalu RSU dapat melihat informasi terkini terkait stok darah. RSU dapat melihat fitur mendonor darah, di mana nanti dia dapat melihat form-form yang sudah disubmit. Begitupun juga dengan fitur request darah. Di sini admin dapat mengakses semua fitur kecuali edit profile, di mana di sini admin dijadikan sebagai penghubung antara RSU dan user. Jadi tugas admin di sini adalah untuk mempost atau mempublikasi hal-hal yang perlu dipublikasikan, seperti itu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Luis.
Oke, baik. Terima kasih, Fauzia Zahra. Selanjutnya, di sini ada use case specification. Nah, di sini terdapat beberapa use case specification. Yang pertama, itu ada dari registrasi dan login akun. Nah, di sini terdapat ada title, description, primary actor, precondition, dan juga postcondition. Di mana description ini user dapat meregistrasikan dan juga login di aplikasi Red Sky. Lalu di sini ada main sukses skenario. Di sini terdapat alur-alur yang di mana itu ada user, RSU, admin, dan juga respon sistemnya. Lalu di sini ada extension, yaitu tidak ada untuk frekuensi login itu belasan atau puluhan. Lalu ada statusnya belum selesai, ownernya itu ada user dan RSU, dan juga administrator, dan juga ada priority-nya itu level 1. Boleh di next. Selanjutnya ada use case specification dari proses request darah. Di sini ada title juga, description, primary actor, precondition, dan juga postcondition. Kebutuhan yang akan dicek validitasnya oleh user, oleh RSU, maaf, dan juga sehingga RSU dapat mengirimkan darah yang dibutuhkan oleh RSU terkaitnya nantinya. Lalu di sini ada main sukses skenario-nya, di sini ada user dan juga respon sistem saja. Bisa kita lihat sendiri. Lalu ada extension-nya itu belum ada, dan juga frequency of use-nya itu ratusan per hari. Lalu ada statusnya belum selesai, owner-nya aplikasi Red Sky, dan juga priority-nya yang kedua. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu ada use case specification dari Giplet. Di sini ada seperti yang tadi, itu ada title, description, primary actor, precondition, dan postcondition. Di sini pada intinya user diharuskan untuk melakukan give blood atau pendonoran darah. Di sini ada main sukses skenario-nya. Yang pertama itu ada user dan juga respon sistem saja. Skenario-nya dan frekuensi of use-nya itu ratusan per hari, status SKSK dan priority-nya level 3. Boleh di next. Oke, lanjut yang keempat itu untuk mendapatkan informasi atau get information. Di sini tetap ada title, description, primary actor, precondition, dan postcondition yang pada intinya diharapkan user dapat mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting dari aplikasi Red Sky. Di sini ada main skenario-nya, bisa sendiri. Lalu di sini ada frequency of use-nya itu bisa ratusan hari. Lalu untuk statusnya belum selesai, owner-nya aplikasi Red Sky, dan juga priority-nya level 4. Boleh di next. Lanjut yang kelima itu ada proses mendapatkan notification atau get notification masih sama seperti tadi, yang pada intinya user baik pendonor maupun penerima itu dapat mendapatkan notifikasi penting yang sudah dijelaskan tadi oleh Zahra di awal, bahwa seperti salah satu contohnya terkait hari-hari penting ataupun mendapatkan request ataupun informasi-informasi yang penting seperti keberhasilan kalau berhasil untuk atau layak jadi pendonor ataupun penerima darah. Nah, di sini ada sukses skenario-nya, bisa kita lihat sendiri. Lalu ada frekuensi of use-nya itu ratusan per hari, statusnya belum selesai, owner-nya aplikasi Red Sky,
dan juga priority-nya level 5. Boleh di next. Selanjutnya, atau yang terakhir, itu ada proses chat. Masih sama, yang pada intinya di sini user dapat saling terhubung dengan pengguna lainnya, sehingga user dapat berada fitur ini. Nah, di sini ada main sukses skenario-nya, bisa kita lihat sendiri, dan juga di sini ada frekuensi of use yaitu ratusan per hari, statusnya belum selesai, owner-nya aplikasi Red Sky, dan priority-nya itu level 6. Selanjutnya akan dilanjutkan ke rekan saya, yaitu Fauzia Zahra. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Nah, di sini kami sudah membuat activity diagram dari setiap requirement. Jadi, pertama ada registrasi dan login. Ini registrasi yang login kami buat. Yang pertama tentunya ada user dan juga ada respon sistemnya. Seperti ini. Lalu lanjut ada dari request block. Jadi pertama dia akan milih fitur tentunya, lalu akan dilanjutkan mengisi form, lalu data yang akan diberikan ke rumah sakit, dan menunggu notifikasi. Selanjutnya kita akan ke Giftbot, di mana dia akan tentunya memilih fitur Giftbot, lalu Giftbotnya sendiri menampilkan pilihan, dan di sini kita mengambil case yaitu mendatangi RSU. Lalu sistem akan menampilkan RSU terdekat, lalu dipilih RSU-nya, lalu user memilih form, dan form pun telah tersimpan. Nah, lanjut di sini ada activity diagram dari fitur chat. Ya, jadi di sini ada tentunya memilih fitur chat, lalu sistem menampilkan chat, terus user mencari teman yang sudah ada, sistem membuka obrolan, terus user mengetik apa yang ingin disampaikan, lalu tentunya sistem menampilkan bubble chat, lalu menunggu balasan. Di sini adalah information, di mana di informasi kita di sini menampilkan information dengan si user memilih salah satu information lalu disampaikan, lalu ditampilkan oleh si sistem. Selanjutnya ada notification, ini notification-nya. Sama seperti information, bedanya di sini dia menampilkan detail notification. Nah, dan pada akhirnya user membaca notification. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram yang ada di sini. Nah, di sini pertama ada user yang berupa username, email, password, di mana si penerima admin juga RSU harus melogin terlebih dahulu, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Lalu si penerima atau pendonor ini dapat melakukan hal-hal yang telah disampaikan di sini, seperti edit profile, give blood, request blood, terus receive notification, see information, sama melakukan chat. Nah, di sini ada kelas dari aktivitasnya itu sendiri. Pertama di sini ada give blood, di mana kita menampilkan isi form. Lalu di sini tentunya kita bisa mengisi form, submit form, juga kita dapat menambahkan dari form itu sendiri. Kalau ini kita dari request blood, tentunya sama, kita di sini isi dari formnya, lalu hal yang dapat dilakukan pun juga sama. Nah, si request blood dan give blood ini terhubung pada RSU, karena pada give blood ini dan request blood ini, RSU dapat melihat form yang sudah disubmit. Nah, makanya di sini RSU atributnya atau hal yang dapat dilakukan yaitu view form dari request blood sama give blood, terus dia memberikan confirmation
lalu dia memberikan hospital list gitu. Nah, tentunya setelah dia membeli konfirmasi kepada admin. Nah, dari admin sendiri nanti dia akan mempost kepada si fitur notification sama information seperti itu. Makanya di sini admin dapat melakukan update information, send notification, tentunya dia dapat menambahkan hospital list, lalu dia dapat melihat usernya gitu. Nah, di sini user dapat atau penerima atau pendonor dapat melakukan chat. Di sini hal-hal yang dapat dilakukan menerima chat, mencari teman, lalu dan mencari teman tentunya akan menambahkan chat room-nya, lalu kita akan menyediakan dari room chat itu sendiri. Selanjutnya ke sequence diagram yang akan dibacakan oleh teman saya, Deborah. Pada sequence diagram terdapat menu registrasi. Atur akan memilih tombol registrasi, mengisi form registrasi, dan submit registrasi yang ada pada register page, lalu menyimpan datanya ke database. Setelah disimpan, maka akun telah jadi dibuat. Setelah itu, user akan memasukkan username dan passwordnya. Setelah itu terjadi validasi password. Jika password benar, maka masuk kolam utama. Jika password salah, kembali ke menu login dan user akan memberitahu username atau password yang salah ke register page. Selanjutnya pada Giftload, terdapat pemilihan fitur Giftload yang ditampilkan oleh sistem. Lalu terdapat dua menu, yaitu Go to the Hospital yang ditampilkan akan hospital list yang ada pada database. Setelah itu akan dipilih rumah sakitnya, lalu sistem akan menampilkan form pengisian, lalu user akan mengisi formnya. Kedua itu ada Visit by the Hospital, yaitu sistem akan menampilkan form lokasinya, maka user akan mengisi formnya, dan sistem akan memasukkan form ke database. Setelah masuk ke database akan diberitahu jumlah orangnya ke sistem, maka sistem akan memberi form sesuai jumlah orang ke user, lalu user akan mengisi form. Jika kedua aktivitas ini sudah dilakukan atau salah satu yang dilakukan sampai pengisian form, maka terjadi submit form yang akan sistem masukkan ke dalam database. Setelah masuk database, maka submit berhasil dan sistem akan memberikan data ke rumah sakit. Setelah data diterima, maka rumah sakit dapat membaca data. Selanjutnya pada request boot, user dapat memilih request bootnya, sistem akan menampilkan formnya, user dapat mengisi form dan mensubmit formnya, maka formnya itu dapat disimpan ke database. Setelah disimpan, maka submit berhasil. Sistem akan menampilkan form yang berhasil disubmit dan memberikan data ke rumah sakit. Setelah data diterima, maka rumah sakit dapat membaca data. Selanjutnya pada menu notifikasi, user dapat login yang ke aplikasi atau ke sistem, maka akan terdapat tampilan dashboard aplikasi. Setelah itu, user dapat mengisi data request boot atau Giftload, dan sistem akan men-send data ke rumah sakit yang akan dicek kevalidatan datanya. Setelah itu, rumah sakit akan men-send notifikasi, lalu user akan mendapatkan notifikasi. Selanjutnya pada menu chat, atur dapat memilih fitur chat yang ditampilkan oleh sistem, lalu atur dapat mencari teman chat yang ingin dituju. Teman chat yang ingin dituju jadi dapat itu tersimpan kepada database yang akan ditampilkan ke sistem. Setelah itu, sistem akan menampilkan room chatnya, maka user dapat mengetik message yang ingin dilakukan, lalu dikirim, maka sistem akan menambahkan message ke database, lalu message itu akan dikirim ke sistem, dan sistem akan menampilkan message itu kepada aktor dan menampilkan bubble chatnya juga. Setelah itu, pada bagian informasi, user dapat login ke aplikasi mobile, lalu dapat melihat tampilan dashboard aplikasinya itu. User juga dapat mengklik menu information, maka controller akan menampilkan information detailnya yang dapat dilihat pada mobile sistemnya itu. Lalu user akan mendapatkan information yang ditampilkan oleh sistem. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Deborah atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk pada komponen diagram.
Nah, bisa kita lihat di sini ada komponen diagramnya, yaitu ada komponen klien, komponen client server, ada komponen database, dan juga komponen mobile app development. Nah, boleh dilanjut ke deployment diagram. Nah, di deployment ini terdapat juga yaitu ada client, API server, ada presentation layer, database, dan juga ada smartphone. Nah, demikian dari yang kami jelaskan atau saya jelaskan. Masuk kesimpulan saran boleh kepada Fauzia Zahra. Ya, di sini kesimpulannya, dengan ada tugas besar mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, kami tentunya dapat banyak belajar tentang merancang sebuah arsitektur sistem dari sebuah aplikasi, yaitu kami merancang aplikasi yang kami tentunya inginkan, yaitu Red Sky App. Tidak hanya itu, kita juga belajar tentang non-akademis, seperti pribadi disiplin, tepat waktu, rajin, dan yang lain-lain. Mungkin kita tutup kembali ke rekan saya, Luis. Oke, baik. Terima kasih Fauzia Zahra dan juga Deborah Natalia Ginting atas presentasinya dan juga kerjasamanya selama ini. Diharapkan kita dapat berkontribusi secara nyata agar aplikasi ini dapat terrealisasikan di dunia nyata dan juga membantu masyarakat sekitar dalam kesusahan-kesusahannya sehingga kita memberikan solusi yang nyata. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada audiens, kepada Pak Sinung selaku dosen, dan juga kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya tutup. Demikian. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.